Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hamid Abdul Hari, NRP 5214100061 dari jurusan Sistem Informasi ITS. Kali ini saya akan memberikan tutorial file management untuk tugas pendahuluan praktikum sistem operasi oleh dosen Bapak Arif Wibisono. Pertama-tama kita buka command line run cmd. Nah, setelah command line terbuka, saya akan membuat folder baru. Perintahnya md spasi nama folder cek sudah ada ya, sudah ada. Terus setelah ini saya akan masuk ke folder dokumen. Dan di dalam folder dokumen sini saya akan membuat sebuah file .txt tanpa menggunakan notepad. Caranya, tuliskan perintah copy spasi com spasi nama file .txt. Coba namanya nama NRP saya txt. Nah, setelah enter ini kita dapat memasukkan isian atau tulisan yang ada dalam notepad. Saya masukkan nama saya NRP. Sudah selesai, kita tekan Ctrl Z dan enter. Nah, di sini sudah bisa dilihat file sudah terbentuk. Setelah kita membuat file .txt tadi, saya akan mencoba untuk mengopi file .txt tadi dengan perintah copy, kemudian filenya tadi spasi direktori mana dan saya tempatkan. Folder. Nah, kita tambahkan dengan backslash nama baru yang menggunakan nama lengkap saya. Kita cek, ya sudah terbentuk, namanya Hamid Abdul Hari. Dan setelah saya salin, jadi saya akan mencoba untuk mengubah nama dari file .txt ini ke rename-nya. Rename-nya kan spasi maaf, ini belum masuk di folder sampai ini. Nah, setelah masuk, perintahkan untuk mengganti nama dengan perintah run spasi nama file spasi nama baru. Nah, seperti ini. Enter. Nah, maka namanya akan berubah. Setelah mengubah nama, saya akan mencoba untuk mengubah atribut file .txt ini menjadi superhidden dan juga superfile. Perintah attrib spasi plus superhidden spasi style spasi superhidden spasi filenya tadi. Enter. Bisa dilihat sudah hilang. Jika ingin mengembalikannya, kita ketikkan perintah attrib min as min her spasi nama file. Sudah. Nah, sudah kembali lagi.
saya akan coba menghapus file .txt. Namanya iris spasi nama file. Kita hapus. Kita ingin menghapus folder yang kita buat tadi, kita bisa menggunakan perintah rd, kemudian nama folder, dan hapus. Sekian tutorial dari saya untuk file manajemen. Silahkan tunggu tutorial selanjutnya. Ya, di tutorial kedua ini saya akan melakukan tutorial bagaimana untuk manage user atau user management. Pertama kita lakukan yaitu klik start, kemudian pada komputer kita klik kanan, kemudian klik lagi manage. Nah, setelah terbuka komputer manage, kita pilih local user and group users. Nah, di sini kita ada beberapa user. Yang pertama administrator, guys, sama Hamid. Nah, bagaimana cara untuk membuat user baru? Kita klik kanan daerah yang kosong, kemudian new user. Di username kita klikkan nama user yang akan kita buat. Saya akan membuat nama dan Hamid 2 ya. Kemudian klik. Terus di sini sudah ada user Hamid 2. User Hamid 2 ini merupakan user standar, yang artinya dia itu tidak bisa untuk menghapus seperti menghapus aplikasi dan sebagainya. Artinya user Hamid 2 ini memiliki keterbatasan kekuasaan seperti itu. Di sini cuma ada dua, yaitu user must change password atau consent. Oke. Kemudian selanjutnya kita akan mencoba memberikan password user guys. Apakah bisa? Kita coba. Di user guys klik kanan, set password. Muncul peringatan, klik proceed. Nah, di sini ada set password for guys. Kita ketikkan ini password. Contohnya 1234 234. Klik OK. Nah, di sini itu password set. Nah, pada user guys di sini ada beberapa pilihan. Yang pertama, user cannot change password. Kemudian password never expires. Kemudian yang ketiga, account is disabled. Untuk mengetahui bagaimana agar guys ini bisa enable, kita uncheck yang account is disabled. Klik OK. Nah, sekarang sudah terbukti bahwa user guys sudah dapat kita pasangkan password. Demikianlah user management. Silahkan ditunggu di tutorial selanjutnya. Terima kasih. Ya, berjumpa lagi dengan saya Hamid Atahari. Pada tutorial selanjutnya ini kita akan melakukan registry management. Kita akan mencoba untuk mengubah nama recycle bin menjadi nama sesuai dengan tim kita. Caranya kita harus masuk di registry editor. Silahkan run, create edit, kita masuk ternyata ya.
Ya, berjumpa lagi dengan saya Hanif Hudahari. Pada tutorial selanjutnya ini kita akan melakukan registry management. Pertama kita harus masuk di registry editor, tekan run, back edit, back edit. Oke, yes. Nah, kita masuk di registry editor di sini ada beberapa pilihan, yaitu IP class root, current user, local machine, users, dan current config. Kita pilih current user. Kemudian untuk menghemat waktu, kita lakukan search data yang kita inginkan, yaitu data registry SQL. Caranya klik kanan current user, klik find. Nah, di find word ini kita masukkan kata recycle bin, find next. Nah, di sini sudah langsung ketemu data key yang kita inginkan. Untuk mengganti string dari SQL bin ini, kita klik 2 kali. Nah, pada value data ini kita bebas dengan nama apa saja. Misalkan kemudian oke. Nah, untuk melihat hasilnya kita lakukan refresh. Benar kan? Udah berganti namanya ya. Kemudian selanjutnya kita akan coba untuk melakukan backup registry. Kita pilih salah satu registry, klik kanan, sini advance-nya, kemudian export. Nah, di export registry file ini, file name ini kita bisa bikin namanya, misalkan Hanif ya. Kemudian pas tipenya itu seperti ini. Kita akan coba menyimpannya di desktop biar kelihatan save. Sudah pilih. Atau bahkan kita juga bisa akan backup yang lebih luas, misalnya pada HK current users ini. Sekarang sama, klik kanan, export, kita namanya. Nah, di set pas tipe ini ada beberapa pilihan sih. Ada registry file, registry hive, text file, win.x, kalau NT4 dan sebagainya. Kita pilih registration file, kemudian namanya misalkan Hamid 2. Sekian tutorial untuk registry management. Silahkan tunggu di tutorial selanjutnya. Ya, pada tutorial selanjutnya, kali ini saya akan melakukan desktop management. Pertama-tama saya akan mencoba untuk mengganti temanya. Klik kanan desktop, personalize. Saya akan mengganti temanya menjadi Windows Classic. Untuk wallpaper saya akan ganti di desktop background, ganti di gambar dari BlackBerry. Ini default dari OS-nya Save Change. Kemudian saya juga akan menambahkan screensaver. Klik screensaver. Screensaver ini akan bertekankan 3D text. Oke. Nah, custom file ini custom text. Saya mengetikkan nama saya Hanif. Ya. Oke. Kemudian preview, coba kita lihat bagaimana namanya. Apply.
Oke. Kemudian setelah semua sudah disetting, saya akan menyimpan tema saya. Save, kasih nama dengan Hamid. Save. Nah, setelah selesai menyeting desktop, saya akan mencoba untuk manage di start menu. Caranya klik kanan start, properties. Nah, pada taskbar and start menu properties ini ada 3 tab. Yang pertama taskbar, start menu, dan toolbar. Saya pilih start menu, kemudian klik customize. Nah, di sini banyak sekali pilihannya. Apa saja yang ingin ditampilkan pada start menu. Saya akan mencoba untuk menghilangkan beberapa menu yang ada di start menu. Pertama, saya akan menghilangkan my document. Dari atas saja, tidak apa-apa. Saya akan menghilangkan my computer. Kemudian kontrol panel juga saya hilangkan. Dokumen dengan don't display item. Kemudian musik. Di sini juga ada network. Saya coba hilangkan network dengan uncheck network. Picture. Terus desain juga saya akan uncheck. Comment mungkin uncheck juga. Kemudian search, program search. Dan yang terakhir reviews. Nah, semua sudah di uncheck dan klik OK. Oke. Apply. Oke. Kita lihat di sini beberapa menu sudah hilang, termasuk di sini tadi ada desain, my computer, my picture, my videos, dan lain-lain. Kemudian saya akan mencoba untuk menampilkan kembali yang my computer. Nah, ini kemudian display as a link, display as menu, dan display item. Saya pilih display as a link. Oke, apply, kembali. Nah, di sini sudah kembali menu komputer. Nah, setelah tadi memilih tab start menu, kita coba beralih ke taskbar. Nah, di sini taskbar appearance ada lock the taskbar, auto hide the taskbar, dan use more icons. Saya akan coba untuk ngecek di auto hide the taskbar. Cek, apply. Oke. Nah, di sini terlihat jelas perbedaannya. Yang auto hide the taskbar. Kemudian saya akan kali ini akan mencoba untuk mengganti icon sebuah file.txt yang sudah saya persiapkan sebelumnya. File jenisnya txt. Nah, txt. Cara mengganti ikonnya ini saya akan menggunakan lewat registry. Pertama kita masuk di registry editor. Kemudian kita pilih high class code. Kemudian kita pilih
try txt file, kemudian masuk di default icon. Nah, ada data key-nya ini aktif 2 kali, yang default ini 2 kali. Nah, pada edit string ini muncul value data. Nah, di sini ada string sebuah gambar dengan kode 102. Ini saya coba ganti dengan kode 99. Klik OK. Terus, nah, untuk melihat perubahannya, kita tidak bisa langsung akan refresh atau yang lainnya, jadi perlu akan restart. Kita tunggu beberapa saat. Nah, di sini tadi sudah terlihat bahwa ikonnya berubah. Yang tadi txt sekarang ikonnya berganti seperti ini, seperti icon help new. Kemudian saya akan mencoba untuk menampilkan icon dari start menu ke desktop. Caranya sama, personalize, masuk di change desktop icon. Nah, di desktop icon setting ini kita cek saja di komputer, user files, dan network. User files ini kalau di XP my document, karena ini sudah Windows 7, jadi namanya berganti menjadi user files. Kita coba apply. Nah, sini sudah bertambah. Nah, bagaimana untuk mengganti icon dari user files, komputer, dan juga network ini? Caranya, kita klik salah satu icon, kemudian change icon ini, klik. Nah, di sini kita bisa mengganti gambar sesuai dengan keinginan kita. Seperti ini. Kita langsung aja. Kita sudah apply. Oke. Maka icon dari user files, komputer, dan network sekarang sudah berubah. Demikian tutorial kali ini. Silahkan tunggu tutorial selanjutnya. Terima kasih. Ya, berjumpa lagi dengan saya. Kali ini saya akan melakukan tutorial dalam temanya performance ya. Pertama-tama klik start, klik kanan my computer, kemudian properties. Nah, di sini kita memilih advanced system settings. System properties, ada beberapa tab, computer name, hardware, advanced, system protection, remote. Nah, kita pilih yang performance, klik setting. Nah, di sini di visual effect, advanced, protection, and prevention, kita pilih visual effect.
Pada Windows 7 ini sebenarnya banyak animasi atau tambahan-tambahan dari Windows 7 yang membuat dia sedikit berbeda. Mencoba untuk menghilangkan beberapa efek dari Windows 7. Kita akan melakukan tes dulu seperti ini. Masih terlihat agak smooth gitu ya. Kita akan menghilangkan beberapa animasi. Apply. Oke. Kemudian saya juga akan melakukan setting di advance-nya, di bagian virtual memory. Di virtual memory ini kita klik change, automatical manage paging files for all drives ini kita uncheck. Oke, bentar, kita cek dulu RAM-nya. RAM-nya di sini 512. Kita akan melakukan paging file 3 kali RAM. Untuk initial size ini kita tuliskan yang minimal dari RAM-nya 512, yang maksimum size ini 3 kali dari 512 ini 15, 6. Dan set. Oke. Kemudian oke. Nah, di sini ada komen untuk restart. Kita klik oke saja untuk melakukan restart. Sekian dulu video dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.